Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada seri anime One Piece kita sudah mengetahui bahwa kekuatan adalah segala-galanya. Karena dengan kekuatan, orang bisa mencapai tujuan mereka. Di dunia One Piece sendiri ada dua sumber kekuatan yang paling umum digunakan, yaitu kekuatan buah iblis dan haki. Dengan mempunyai dan menguasai haki, maka mereka lebih bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Di video kali ini, kami akan membandingkan lebih kuat mana antara haki dengan buah iblis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alasan kenapa haki adalah elemen terpenting untuk menaklukkan dunia versi efek anime. Seperti yang diketahui sejak awal cerita, buah iblis adalah kekuatan yang sangat powerful. Di mana dengan menggunakan buah iblis, si pengguna tersebut tidak usah berlatih keras untuk menjadi kuat. Sebab dari itu banyak sekali orang yang mengincar buah iblis sebagai landasan dari kekuatan. Buah pertama yang diperlihatkan dalam anime One Piece adalah Gomu Gomu no Mi, yang ternyatanya buah tersebut bukan nama aslinya, melainkan nama aslinya adalah Hito Hito no Mi model Nika. Nah, dengan terungkapnya buah iblis dari Luffy ini, menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, karena buah iblis sekalipun memiliki kekuatan seperti dewa. Lalu akankah dengan terungkapnya buah iblis dari Luffy akan muncul buah iblis lainnya? Kemungkinan besar memang akan muncul, dikarenakan kita pernah diberikan sedikit clue tentang dewa di Skypiea. Dikatakan pada ritual pengorbanan seorang wanita, ada 4 dewa yang melindungi mereka. Pertama yaitu dewa matahari, dewa hujan, dewa hutan, dan yang terakhir dewa bumi. Nah, jika kita mengacu pada urutan tersebut, dewa matahari ada di urutan paling atas. Entah apa maksudnya dari gambar tersebut, kami pun berpikir bahwa itu adalah urutan kemunculan dari kekuatan para dewa. Pertama adalah dewa matahari yaitu Luffy, dan yang kedua yang akan keluar nantinya adalah dewa hujan dan seterusnya. Ya walaupun hal itu masih praduga saja, tetapi kami masih berpikir bahwa itu bukan hanya scene biasa. Mengingat dalam arc Skypiea terdapat banyak foreshadow yang baru terungkap sekarang. Seperti bayang-bayang Nika yang ternyata Luffy, suara gendang pertempuran yang sangat mirip dengan Drum of Liberation, terus yang masih banyak diperbincangkan bahwa di pulau terakhir ada sebuah dial yang menyimpan petua dari Roger untuk penerusnya. Sebenarnya masih ada banyak sekali misteri di arc tersebut. Jika kalian penasaran, kalian bisa lihat lagi arc Skypiea, karena memang arc itu sangat berkaitan dengan banyak hal di anime One Piece. Balik lagi mengenai pembahasan seputar buah iblis. Jika dilihat dari kesimpulan sebelumnya, buah iblis sampai saat ini memang menjadi salah satu senjata yang mematikan. Banyak dari buah itu merupakan representasi dari alam maupun dewa. Bila kita melihat dari situ saja, memang buah iblis termasuk overpower. Tetapi sebenarnya buah iblis memiliki kelemahan yang sangat fatal, yaitu terhadap air laut dan batu laut tentunya. Sebab dari itu, Angkatan Laut berupaya membuat senjata berdasarkan batu laut. Sehingga mereka bisa dengan mudah mengalahkan bajak laut yang memakai kekuatan seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai haki. Kita bisa mengetahui kalau kekuatan haki tidak sembarang orang bisa menguasainya. Hanya ada beberapa orang saja yang bisa menguasainya. Haki juga dibagi beberapa macam seperti haki penguat yaitu Bushoshoku Haki, haki melihat masa depan atau Ken Bunshoku Haki, dan yang terakhir adalah haki raja atau Conqueror Haki. Meski awalnya kekuatan spiritual ini tidak dianggap lebih kuat dari buah iblis, namun dalam chapter terbaru akhirnya terungkap bahwa kekuatan buah iblis saja belum bisa menaklukkan dunia. Hal ini sudah terbukti dari Roger yang berbekal kemampuan hakinya saja bisa menaklukkan dunia. Kaido berkata seperti ini bukan omong kosong belaka, karena dia adalah salah satu dari banyaknya musuh yang paling dihormati. Sebenarnya buktinya tak hanya Roger saja, tetapi seluruh krunya, Garp, Mihawk, dan Shanks, dimana seperti yang kita ketahui, kekuatan dari mereka bukan berasal dari buah iblis, melainkan dari segi fisik dan kekuatan hakinya. Meski saat ini haki merupakan kemampuan yang powerful, tetap saja untuk mengeluarkan haki memerlukan stamina yang sangat besar. Contohnya saja seperti Kaido dan masih banyak lagi lainnya. Lalu kenapa saat ini bukan Shanks yang dianggap sebagai Yonko terkuat? Pertanyaan yang seperti ini sebenarnya jawabannya sangatlah mudah. Alasan kenapa Kaido lebih kuat dari Shanks adalah seperti ini. Walaupun jawaban yang kami berikan masih belum begitu valid karena keterbatasan informasi. Yaps, kita mulai dari perawakan dari Kaido dulu.
Di mana sejak pertama kemunculannya saja sudah menjelaskan bahwa memang dia tidak bisa mati meski beberapa kali sudah mencoba untuk bunuh diri. Nah, dari sini sudah sangat valid sekuat apa Kaido sebenarnya. Tak hanya itu saja, staminanya sangat overpower. Hal ini mengacu pada pertarungan dari Akayaza 9 sampai Luffy masuk mode Awakening, Kaido masih bisa bertarung dengan tegak. Bahkan yang paling mengejutkan dalam chapter 1048, Kaido masih memiliki kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, dia berubah menjadi naga yang berukuran sangat besar bak Onigashima, disertai dengan api merah membara di sekujur tubuhnya. Panas dari apinya tersebut juga bukan main-main, mirip seperti lahar magma dari Akainu. Jadi siapa saja yang menyentuhnya dalam waktu yang lama, maka bisa dipastikan akan hangus dan terbakar. Dengan semua kekuatannya itu, Kaido sangat pantas dijuluki dengan makhluk terkuat, karena dia bisa memaksimalkan kekuatan haki dan buah iblisnya. Sehingga dari situ Oda pernah berkata bahwa dia kebingungan cara untuk mengalahkan Kaido. Sedangkan berbicara dengan kemampuan dari Shanks sampai saat ini masih misterius. Entah bagaimana dia bisa mencapai titik Yonko, yang pasti kekuatannya tersebut bukan hanya bualan belaka. Bila kalian melihat scene One Piece episode 1016, di situ sedikit diberi gambaran seberapa kuat Shanks sebenarnya. Di situ Kaido berkata, apakah Luffy bisa memiliki kekuatan sebesar mereka? Jadi bisa diartikan kalau Shanks memiliki level seperti Roger, Shirohige, Big Mom, dan Rock. Selain bukti tersebut masih ada banyak bukti kuat lainnya, yakni Shanks adalah pengguna haki yang sangat hebat. Hal ini bisa kita lihat dari scene darinya yang bentrok dengan Shirohige hingga sampai membelah awan, dimana jika ada bentrokan semacam itu, maka level haki rajanya berlevel tinggi. Terus bukti yang paling misterius sampai sekarang adalah pertarungannya melawan Mihawk yang belum jelas siapa pemenangnya. Nah, apakah kalian tahu bahwa kemampuan haki tidak hanya sampai di situ saja, di mana kekuatan haki sebenarnya bisa digabungkan dengan haki lainnya? Misalkan haki raja bisa digunakan untuk melapisi pertahanan dan serangan. Nah, dengan begitu, maka serangan apapun terasa tidak mematikan. Hal ini sudah beberapa kali terbukti dengan jurus andalan Luffy yang tidak begitu berarti melawan Kaido. Tetapi akhirnya hal itu teratasi dengan Luffy yang bisa menggunakan haki rajanya sebagai pelindung. Nah, barulah di situ ketahanan tubuh dari Kaido bisa tertembus. Walaupun begitu, Kaido masih bisa berdiri dengan kokoh. Dari kesimpulan ini kita bisa mengetahui, meski memiliki kemampuan buah iblis yang sangat overpower, tetap masih memiliki kemungkinan untuk gagal menaklukkan dunia. Jadi yang paling pas adalah si karakter tersebut dibekali dengan haki dan buah iblis. Dengan demikian, untuk menaklukkan dunia bukanlah hal yang mustahil. Jika memang seperti itu, kenapa Oda pernah berkata bahwa bila Akainu memiliki ambisi mencapai One Piece, maka dalam 1 tahun One Piece akan tamat? Yaps, memang benar perkataan dari Oda, mengingat kemampuan buah iblis dari Akainu sangat overpower. Jadinya jika dia menjadi bajak laut, dia akan menggunakan segala cara seperti kekerasan, manipulasi, dan kejahatan lainnya untuk mencapai One Piece. Maka dari itulah kenapa Akainu dalam cerita One Piece dibuat dengan tegas terhadap keadilan bahwa bajak laut adalah contoh yang salah. Lanjut dari alasan kenapa haki adalah elemen penting untuk menaklukkan dunia. Yaps, ini sudah kita ketahui sejak awal, barang siapa yang memiliki haki raja, maka orang tersebut pantas menduduki posisi paling atas atau biasa disebut sebagai seorang raja. Hal ini sudah beberapa kali ditunjukkan bahwa orang yang memiliki haki tingkat tinggi, orang tersebut memiliki kekuatan yang amat luar biasa. Contohnya seperti Rayleigh yang dijuluki sebagai Raja Kegelapan karena menguasai macam-macam haki berlevel tinggi. Tidak hanya Hoshoku Haki saja, semua tipe haki memiliki keunggulan masing-masing. Contohnya Kemunshoku Haki yang dimiliki oleh Katakuri, di mana dia dengan mudah memprediksi apa yang terjadi dalam beberapa detik ke depan. Dengan berbekal kemampuan Kemunshoku Haki, dia pun digadang-gadang akan menjadi kapten dari bajak laut Big Mom selanjutnya. Sedangkan untuk Busoshoku Haki, kita asumsikan saja dari Garp dan Chinjao, yang mana mereka berdua kekuatannya berfokus pada haki tersebut, yakni mereka sudah mencapai titik tertinggi dari Busoshoku Haki. Sebab dari itu, Garp bisa menghancurkan gunung dengan mudah. Sebaliknya, Chinjao dan Sai bisa membelah satu bukit sekalipun dengan Hoshokennya. Dengan adanya bukti ini sudah menjelaskan, salah satu elemen penting untuk menaklukkan dunia adalah bisa menguasai haki. Tetapi di sini masih ada yang harus digarisbawahi. Meski mereka memiliki buah iblis yang sangat overpower ditambah memiliki haki berlevel tinggi, jika orang tersebut melawan orang yang cerdik, maka hasil akhirnya pun juga berbeda. Buktinya sudah jelas dengan kemenangan dari Law dan Kid berhasil menjatuhkan Big Mom.
Padahal sudah diketahui bahwa level di antara mereka sudah sangat jauh. Namun karena Big Mom terlalu ceroboh dan menganggapnya lemah, maka dia pun bisa dikalahkan. Hanya itu saja informasi tentang perbedaan dari buah iblis dan haki yang kami tahu saat ini. Kemungkinan bukti ini bisa berubah-ubah tergantung dengan cerita One Piece yang berjalan. Karena kita masih belum diberitahu dari mana buah iblis berasal, serta siapa yang menciptakan kekuatan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.